الشرف والاحترام أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمتي ذوي الأرحام. Jamaah sholat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini kami selaku khatib mengajak kepada diri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dua hal itu menjadi bekal utama kita di saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Dan tentu gelar ketakwaan adalah gelar yang utama bagi kita sebagai hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan bulan sesuai dengan orbitnya sebagai penanda perhitungan tahun dan waktu. Dan pada kesempatan ini kita telah berada pada awal bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang diharamkan atau disucikan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat dua peribadatan yang agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban atau Idul Adha. Ibadah kurban adalah bentuk pengorbanan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembelih hewan ternak, umat Islam menunjukkan ketaatan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dan insyaallah kita semua umat muslim di Indonesia dalam perhitungan hisab seminggu yang akan datang, insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah kurban yang agung ini, dan semoga kita diberikan Allah SWT kesempatan untuk bisa merasakan ibadah kurban di tahun ini. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, kata kurban berasal dari kata dasar qurba yang berarti dekat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, kurban memiliki arti hewan sembelihan. Dan menurut istilah, kurban artinya menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya kurban, yaitu pada tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat. Nabi Muhammad SAW senantiasa melaksanakan ibadah kurban dan menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam ajaran Islam. Beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban bagi yang mampu hukumnya adalah wajib, sedangkan mazhab Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha merupakan salah satu hari besar dalam Islam yang menandai peristiwa penting dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berawal dari kesanggupan Nabi Ibrahim itu bersedia mengorbankan apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan anaknya sekalipun. Maka setelah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak, walau dengan penantian yang cukup lama, Allah menguji keimanannya sebagaimana yang telah dijanjikan Ibrahim dengan perintah untuk mengorbankan Ismail. Tentu hati dan pikiran bercampur aduk
anak yang sangat dinanti kehadirannya, Samratul Fuadi, diibaratkan diminta kembali oleh Allah, bahkan dengan cara yang bagi kita jauh di luar nalar sebagai seorang manusia. Namun hebatnya, raguan yang dialami oleh Nabi Ibrahim dapat dikikis oleh ketegaran Ismail yang disiratkan dalam sebuah surat, "Qala ya abadi if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Yang artinya ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah padamu, dan insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Jemaah yang dirahmati Allah, sabar adalah cahaya yang terang benderang, dan orang yang sabar tentu memiliki pemahaman luas atas pemilikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail sangat memahami betul bahwa semuanya milik Allah dan suatu saat akan kembali kepadanya, dan ketika semua diambil, sikap kita tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya bersabar. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Manusia yang menerima titipan dari Allah dan bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada rasa takabur maupun ujub atas segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Harta, jabatan, kekuasaan, ketampanan, atau kemolekan wajah, bahkan buah hati atau anak sekalipun, mutlak bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Memahami konsep kepemilikan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak niscaya dapat menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur, menjauh dari sikap sombong, riya, dan takabur. Mengakui segala kepemilikan adalah milik Allah dapat meringankan beban kita atas segala ujian dan cobaan yang diciptakan Allah kepada kita. Karena segala sesuatu yang melekat pada diri kita suatu saat akan diambil kapanpun dan dengan cara apapun. Manusia sebagai makhluk Allah harus bisa menerima ketika semua yang telah diambil oleh Allah ini diambil kembali, dan kita hanya bisa menerima dengan kesabaran. Dan apabila itu terjadi, maka janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 157 disebutkan, "Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Artinya, keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sama-sama yang dirahmati Allah, yang pertama yang ditimpakan kita ketika kita bersabar adalah rahmat. Rahmat Allah adalah pemberian tertinggi dari Allah untuk hambanya. Rahmat ini mencakup semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bersabar. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka selamanya tidak akan pernah tersesat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar bisa dianggap sebagai level pengorbanan tertinggi karena melibatkan pengendalian diri, penerimaan atas cobaan, dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Sabar adalah kemampuan untuk tidak mudah marah, putus asa, atau patah hati saat menghadapi musibah atau kesulitan, serta dapat menerima kenyataan dengan tabah dan tenang. Dalam Islam, sabar memiliki 3 tingkatan, yaitu sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dari berbuat maksiat. Dalam konteks ibadah kurban, bersabar menjalankan perintah Allah adalah dengan menahan keinginan duniawi atas harta yang dititipkan Allah kepada kita.
dengan harta tersebut banyak hal bisa kita raih. Namun karena keimanan dan keyakinan bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita belanjakan harta tersebut untuk membeli hewan kurban atau hewan sembelihan untuk dikorbankan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dan menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nilai-nilai hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pengorbanan Ismail yang sampai hari ini masih kita kenang dan kita teladani melalui syariat kurban. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda 'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tad'u ma yakfar thumma aqimus shalah.